Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini kebetulan kita bertemu ada satu yang saya mau pertanyakan Ustaz. Kira-kira enggak sibuk Ustaz? Enggak, silakan. Ini masalah hukumnya menghadiri walimah atau yang biasa disebut dengan acara pengantin begitu Ustaz. Bagaimana hukumnya atau bagaimana anunya itu, karena kebanyakan juga biasa datang, biasa enggak, atau bagaimana, atau baiknya itu Ustaz. Begitu Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hudurul walimah. Walimah itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab ya. Walimah itu adalah pesta, walaim adalah pesta-pesta. Walimatul urus atau walimatul ursi itu artinya pesta pernikahan. Pesta pernikahan dan pesta-pesta yang lainnya ini tentunya berbeda. Khusus dalam pesta pernikahan itu oleh para ulama telah menjelaskan dengan dalil-dalil bahwa hudurul walimatul urus wajibun, menghadiri pesta pernikahan itu hukumnya wajib selagi nggak ada hal-hal yang menggugurkan kewajiban itu. Ya. Nah sekarang yang menggugurkan kewajiban itu seperti apa? Yang pertama, ikhtilatu bainar rajuli wal mar'a, adanya pencampuran antara laki-laki dan wanita, gugur kewajiban untuk hadir. Yang kedua, nasbul asnami wat tasawir, memasang patung-patung, memasang gambar-gambar yang tidak disyariatkan, itu juga menggugurkan kewajiban untuk hadir ke pesta pernikahan. Kemudian yang selanjutnya ada umurul munkarat, ada perkara-perkara kemungkaran ya, dengan berjoget-joget, dengan mengumbar-ngumbar aurat ya, dengan kelalaian, maka hukmu ijabati walimatul urus sakitun, hukum kewajiban menghadiri walimah tersebut maka gugur, nggak wajib ke sana. Ya. Namun ketika intafa hadhihi asyurut, ketika syarat-syaratnya ini tiada, ya di sana pengantinnya itu dengan sistem syariah, ya pengantin syar'i, tidak ada musik-musiknya, laki-laki dan perempuan dipisahkan, kemudian tidak ada pemasangan patung dan gambar-gambar tertentu, ya kemungkaran-kemungkaran yang enggak ada, maka hukum menghadiri walimah tersebut adalah wajib. Ya, ini hukum asal. Iya, tapi kalau ada hal-hal yang disebutkan tadi maka gugur kewajiban itu. Nah, selanjutnya hukum menghadiri walimah selain walimatul urus atau pesta pernikahan ini secara hukum asal adalah sunnah. Ya, hadiri akikah sunnah, hadiri panggilan makan sunnah, hadiri syukuran sunnah, hadiri hajatan-hajatan sunnah. Ini semua disebut dengan walaim atau acara atau pesta, maka hukum asalnya sunnah. Namun kesunahan ini gugur sama dengan ketika menghadiri pesta pernikahan. Ada pencampuran laki-laki perempuan, umbar-umbar aurat, musik-musikan, kelalaian, kemungkaran, maka hukum asal menghadiri sunnah itu gugur. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya itu kalau yang pesta itu bagusnya kalau hukum Islam itu di laki-laki sama perempuan itu dipisah atau? Ya, selayaknya dipisah. Iya. Sebenarnya ketika buat acara ya selayaknya dipisah. Dan itu yang menjadi tuntunan dalam syariat kita seperti itu. Ketika pesta pernikahannya sebaiknya dipisah. Iya, dipisah. Karena sekarang kan kebanyakan mempelainya itu dipertemukan Ustaz, di bersampingan atau berdekatan begitu. Iya. Jadi itu untuk umum atau yang untuk Islam gitu? Iya, dalam syariat Islam seperti itu, sebaiknya dipisah. Sehingga ikhtilat, percampuran antara kaum wanita dan laki-laki
itu tidak terjadi dalam acara dan pesta-pesta pernikahan tersebut. Terus itu Ustaz, saya mau tanya satu lagi Ustaz. Juga masalah kalau musik-musik yang joget-joget itu memang bisa membatalkan atau memang bagaimana Ustaz? Seperti ya dangdut ada penyanyinya atau yang pakaiannya yang aduhai begitulah Ustaz. Gimana itu? Kalau berbicara tentang musik ya, secara hukum musik ini masih dalam konteks perbedaan para ulama. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bahwa tidak ditemukan dalil yang pasti yang berkaitan dengan keharaman musik. Yang kita bahas di sini bukan musiknya. Dari kata-katanya tadi ada penyanyi-penyanyi yang gayanya aduhai gitu kan. Akhirnya membatalkan, merusak bahwa acara tersebut ketika pesta pernikahan atau walimatul urus dengan adanya hal-hal itu menggugurkan kewajiban kita yang diundang untuk hadir. Iya. Jadi kalau musiknya itu tidak apa-apa ya? Musiknya bukan tidak apa-apa. Artinya tergantung dari mana kita merujuk ketika ingin mengambil akwal atau dalil-dalil yang menuju dan menjerumus kepada keharaman, ya kita nggak boleh kerjakan. Iya. Terus bagaimana Ustaz itu solusinya, misalnya kita tidak menghadiri atau pesta undangan sanak saudara itu, atau bagaimana Ustaz? Solusi untuk menghadiri pesta pernikahan ketika memang apa yang disebutkan itu terjadi, maka kita selayaknya untuk berpikir waktu-waktu yang ketika mereka itu tidak melakukan hal itu. Ya, misalnya ketika di pagi harinya kita datang hadir, ketika musik dan joget-jogetnya belum dimulai, ketika kaum wanita dan laki-laki belum bercampur dan belum begitu banyak, kemudian ketika tamu-tamu belum banyak, disitulah kita kesempatan untuk datang untuk menampakkan bahwa saya ini hadir dan saya ini menghadiri undangan dari keluarga kerabat ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin. Iya, gitu. Terima kasih banyak ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat dan bisa untuk motivasi yang mana yang bagus, yang mana yang tidak. Mudah-mudahan ke belakangnya bisa lebih baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Ya, dari itu saya mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.